me now. Do you really think you'd survive against me? Do you hear me? Halo guys, Pintu Kartel di sini. Kali ini gue akan membahas alur cerita film animasi yang mengisahkan tentang petualangan seorang anak yang hidup di dalam hutan dan dibesarkan oleh kawanan serigala. Kok bisa ya anak itu dibesarin oleh serigala? Ya nggak tahu juga, makanya tonton aja guys. Film ini berjudul The Jungle Book yang rilis pada tahun 2016. Oh iya, sebelum gue mulai, gue ingin kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo gak ketinggalan dengan alur cerita film yang akan gue bahas ke depannya nanti. Pintu kartel sudah dibuka dan selamat menonton. Pada awal film kita berada di sebuah hutan. Terlihat seorang anak yang bernama Mowgli yang sedang berlatih dengan para serigala. Namun ketika berlari dia terjatuh dari pohon dan tertangkap oleh Baghra si macan kumbang. Dan latihan pun selesai. Baghra pun menjelaskan, jikalau ada pohon yang dijalari oleh tanaman lain, berarti pohon tersebut sudah mati dan mudah untuk patah. Oh ya, berceritakan sedikit ya guys. Jadi ketika dulu Baghra menemukan Mowgli, lantas dia pun memberikannya kepada serigala, dikarenakan dia yakin bahwa serigala dapat merawat Mowgli dan serigala adalah hewan yang berkelompok. Di sini kita juga diperkenalkan oleh Akela, yaitu sang pemimpin serigala yang baik yang mau menerima Mowgli dan tinggal bersamanya. Ada juga Raksha yang berperan sebagai ibu Mowgli dari kawanan serigala. Lantas pada musim kemarau, ketika batu damai mulai muncul, para hewan pun berkumpul di sekitar danau perdamaian. Begitu juga dengan Mowgli dan para serigala yang lainnya. Forbidden because by law of the jungle, drink. I think that's a man cub. What's a man cub doing? Beberapa hewan pun bingung dengan kehadiran anak manusia di sekitarnya. Hewan-hewan di sini tidak akan saling menyerang selama musim kemarau dan berkumpul di sebuah area danau karena satu-satunya tempat yang tersedia air. Lantas tiba-tiba saja muncul seekor harimau. Dia adalah Shere Khan. Karena dia menyadari kalau ada bau manusia di sekitarnya, Akela pun menjelaskan kalau Mowgli ini adalah kelompok serigala. Lantas Shere Khan menunjukkan luka di wajahnya akibat perbuatan dari manusia. Lantas dia juga berjanji, ketika nanti batu damai mulai tenggelam karena hujan dan perdamaian pun telah selesai, lantas Shere Khan berhak untuk memburu, khususnya untuk mengejar Mowgli. Singkat cerita, musim hujan pun kembali turun dan batu damai pun mulai menghilang ditutupi oleh air. Di sini para serigala membahas ancaman Shere Khan di puncak batu serigala. Saat itu Mowgli ingin mendekati serigala yang berunding dan ia memutuskan untuk pergi dari kawanannya dikarenakan dia tidak ingin para serigala terluka karenanya. Lantas dia pun berpamitan dengan Raksha ibunya, kemudian pergi menemui Baghra. Saat itu Baghra berniat untuk membawa Mowgli ke desa manusia. Lantas keduanya pun bertemu dengan gajah dan memberikan penghormatan dikarenakan gajahlah yang menciptakan hutan tersebut dan membuat parit yang mengalirkan air ke sungai. Lantas ketika mereka berjalan di sebuah savana, Baghra menyuruh Mowgli untuk pergi duluan karena dia merasakan ada ancaman. Di sana Mowgli disuruh pergi ke utara dan Baghra akan menyusulnya nanti. Dan terjadilah pertarungan liar antara macan kumbang dengan seekor harimau. Saat itu Mowgli berhasil keluar dari savana. Dia pun mengikuti gerombolan kerbau yang berlarian. Sedangkan di atas sana, Shere Khan kembali kehilangan jejak Mowgli. Berpindah ke markas serigala, Shere Khan datang menemui Akela. Di sini Shere Khan ingin Mowgli diserahkan ke dirinya, bukan dilepaskan keluar hutan. Lantas ketika itu dia pun membunuh Akela agar Mowgli sendiri yang mendatangi dirinya ketika mendengar kabar kalau Akela sudah mati. Back out! So now you know fear. Oh, that ends now.
Scenes pun berpindah di perjalanan dengan para kerbau. Ternyata ada longsoran tebing yang membuat Mowgli terjatuh dan hanyut oleh sungai. Lantas Mowgli pun tiba di sebuah hutan. Di dalam hutan, dia menemukan kulit ular yang sangat besar dan sempat mengambil buah untuk dia makan. Dan ketika sedang makan, dia pun didekati oleh seekor rubah. Rubah itu mengalihkan Mowgli untuk mencuri buah miliknya. Saat itu Mowgli kehilangan jejak rubah itu dan kini berada di pohon besar. Di sana dia bertemu dengan seekor ular yang bernama Ka. Ketika itu Mowgli pun ditunjukkan siapa bangsa manusia sebenarnya. Ka berkata kalau manusia suka membawa bunga merah dan benda itu terbang membawa kehangatan dan juga kehancuran. Pada saat itu dia melihat di sebuah goa ada seorang pengelana yang sedang melindungi anaknya yang sedang diserang oleh seekor harimau. Lantas pengelana itu pun dibunuh dan harimau itu harus terluka akibat bunga merah yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan sang anak ditemukan oleh seekor macan kumbang dan anak itu adalah Mowgli. Ketika sedang asik mendengarkan cerita dari Ka, Mowgli hampir saja dimakan oleh ular itu. Namun untung saja ada yang menyelamatkan dirinya. Singkat waktu ketika telah sadar, dia telah diselamatkan oleh seekor beruang bernama Balu. Dan untuk balas budi, di sini Balu mengajak Mowgli untuk mengambilkannya madu di tebing. Lantas dengan cepat, Mowgli mengambil bagian pohon yang menggantung untuk alat bantunya. Saat itu dia juga membuat pengikat agar dirinya tidak terjatuh. Dan kemudian dia mendekati sarang lebah yang dia minta. Di bawah para hewan menyaksikan aksi Mowgli mengambil madu. Lalu Mowgli pun berhasil menjatuhkan madunya. You're doing an amazing job. Yeah. Everything is going fantastically. Fred? Dan karena sudah merasa impas, Mowgli berniat untuk meninggalkan Balu. Namun ketika itu, Balu berniat untuk membantu Mowgli lagi. Lantas mereka pun pergi berdua sekarang. Singkat waktu ditunjukkanlah desa manusia oleh Balu. Balu juga menceritakan betapa bahayanya bunga merah milik manusia itu. Karena hal itu, Mowgli tidak percaya diri harus meninggalkan hutan. Lantas Balu menyarankan Mowgli tetap boleh tinggal di hutan dan membantunya mencari madu. Tetapi jika dia tidak suka, dia boleh pergi kapanpun ke desa manusia. Keesokan harinya Mowgli kembali bersiap untuk mengambil madu dengan caranya sendiri. Dan saat ini, mereka berdua pun semakin akrab. To make some honey just for me. Necessities, the simple bare necessities. Fonder of my big home. I wander wherever I want. Lantas tiba-tiba saat itu Bagheera datang menyusul Mowgli. Di sini Mowgli bercerita kalau dia ditolong oleh Balu dari serangan ular dan saat ini mereka sedang bekerja sama. Namun ketika itu Mowgli menunjukkan hasil kerjanya dengan Bagheera, tetapi tanpa diduga Bagheera marah kepada Mowgli karena Mowgli diajarkan untuk tidak melakukan trik manusia di dalam hutan. Ya, meskipun sempat terjadi ketegangan, tetapi Balu mengajak Bagheera untuk besok datang ke desa manusia. Malam harinya saat semua sedang tertidur, Mowgli keluar karena mendengar suara gajah. Dia pun mendekati para gajah itu lalu melihat sesuatu. Lantas dia pun terburu-buru dan kembali masuk ke dalam gua mengambil alat buatannya. Dari kejauhan Balu dan Bagheera melihat kalau Mowgli sedang melakukan penyelamatan untuk anak gajah. Ketika itu juga Bagheera menjelaskan kepada Balu kalau Mowgli sedang diincar oleh Shere Khan. Dan saat ini Akela juga sudah dibunuh oleh Shere Khan. Mendengar hal itu, Balu pun kaget dan setuju agar membawa Mowgli ke desa manusia. Singkat cerita, Balu mendekati Mowgli. Dia pun berkata kalau Mowgli sudah tidak dibutuhkan lagi. Mowgli yang mendengar hal itu, dia pun kecewa dan pergi ke atas pohon. Namun apesnya, di atas sana Mowgli diculik oleh para monyet yang membuat Bagheera dan Balu mencoba mengejar monyet itu. Come on, jump! We see you! Namun saat para monyet memanjat tebing, mereka sulit untuk mengejarnya. Saat itu Mowgli dibawa oleh para monyet ke dalam sebuah kuil tua. Dan di dalam kuil itu pun muncul pimpinan para monyet. Dia adalah Lui. Sementara di luar sana, demi menyelamatkan Mowgli, Bagheera dan Balu memanjat tebing batu dan berhasil mencapai puncaknya.
Berpindah kembali ke Louie, dia mengajak Mowgli untuk menjadi penguasa hutan dan kuil, asal dia mau membantunya untuk mendapatkan bunga merah, karena itu akan menjadi hal yang akan ditakuti oleh penduduk hutan. Dan Mowgli adalah manusia yang dianggap Louie bisa membuat kembang api tersebut. Saat itu tiba-tiba Baloo pun datang membuyarkan keobrolan mereka berdua. Dia terus berbicara sebagai pengalihan untuk Louie. Sementara itu dari samping Bagheera mengajak Mowgli untuk kabur. Namun salah satu monyet yang ada di sana melihat Mowgli pergi. Lantas semua monyet termasuk Louie langsung mengejar mereka berdua. Baloo dan Bagheera akan mengulur waktu agar Mowgli bisa kabur. Dan ketika itu Louie menemukan Mowgli dan memberitahu kalau Akela ayahnya telah dibunuh oleh Shere Khan. Mowgli tidak percaya dan terus berlari sambil dikejar oleh Louie. Saat itu Mowgli berhasil kabur dari kejarannya, sementara Louie harus tertimpa reruntuhan kuil yang sudah hancur. Listen to reason. From who you are to the enemy. Dari atas pohon, Mowgli menanyakan kebenaran tentang Akela. Setelah mendapat jawaban dari Bagheera, dia pun pergi lagi untuk mengalahkan Shere Khan. Saat itu dia berlari ke desa manusia, dan di sana Mowgli berniat untuk mengambil kembang merah itu. Lantas dia pun mendapatkan sebuah obor di sana. Benda tersebut pun dia bawa ke dalam hutan untuk menemui Shere Khan. Dari atas bukit, Bagheera melihat ada cahaya di bawah sana dan mencoba untuk mengejarnya. Sedangkan beberapa hewan di sana yang melihat api pun ketakutan. Ternyata serpihan api juga sempat jatuh ke area hutan. Di sisi lain, Raksya memerintahkan anaknya untuk berlindung ke pinggir sungai karena ada kembang merah. Ketika itu semua hewan telah berada di pinggir danau. Lantas Mowgli juga sudah ada di sana. Di sana dia mencari dan menentang Shere Khan. Lantas tak lama Shere Khan pun datang. Dia juga menunjukkan kalau para hewan sekarang takut dengan Mowgli yang membakar hutan. Bahkan Gray si serigala juga takut dengan Mowgli. Ketika itu Shere Khan menantang Mowgli bertarung seperti apa yang ayahnya dahulu lakukan. Namun Mowgli justru membuang obor tersebut dan berkata kalau hutan adalah rumahnya. Saat pertarungan akan dimulai, Baloo dan Bagheera pun datang untuk membela Mowgli. Begitu juga dengan Rasya sang ibu dan para serigala. Lantas kini pertarungan rimba pun terjadi lagi. Di dalam hutan Mowgli mendapat ide dengan pohon mati dan dia akan membuat alat bantunya lagi. Shere Khan juga sudah berada di dekatnya dan sekarang tinggal mereka berdua saja. Saat itu Mowgli mengikat tali dan melemparnya untuk menggantung. Di sini dia sempat terkena cakar dari Shere Khan dan ketika di atas Mowgli memancing Shere Khan agar mengikutinya. Lantas harimau tersebut pun mengikuti Mowgli. Ketika semakin dekat, Mowgli loncat ke tali yang sudah dibuatnya. Sedangkan Shere Khan jatuh ke bawah api karena kayu pada pohon mati itu pun patah. Singkat cerita, Mowgli yang selamat bertemu dengan kawanan gajah. Ketika itu hewan yang lain pun takut serta kebingungan dikarenakan hutan mereka telah terbakar. Terlihat dari atas, Mowgli datang bersama gajah. Lantas hewan pintar ini menutup aliran air ke sungai dan mengalirkannya ke arah hutan agar airnya bisa memadamkan api di hutan. Where they made furrows in the ground with... Seiring berjalannya waktu, Mowgli berhasil menyelesaikan latihannya dengan para serigala tanpa tertangkap oleh Bagheera. Kehidupan pun sudah normal dan baik kembali. Kemudian film pun selesai.
Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Oh ya, hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah semua makhluk bisa hidup berdampingan, tergantung dari penyikapan kita atas lingkungan tempat kita berbaur. Oh ya, sebelum gue tutup, gue ingin kalian sebarin video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan alur cerita film animasi seperti ini. Pintu Kartel di sini, izin pamit, see you in the next film.